Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Bumi Pertiwi juga mempertahankan sikap berhati-hati terhadap primitif virtual. Anda tahu, jalannya hanya satu cara, dengan kebajikan terlebih dahulu. Jika Anda ingin mendapatkannya, Anda harus memiliki prestasi. Hubungan antara Tao dan kebajikan sangat terkait erat dan sangat diperlukan. Secara umum, yang disebut Tao adalah kategori atau metode dan keterampilan dalam suatu industri. Kebajikan yang disebut adalah kategori atau aturan dan hukum dalam suatu industri. Tidak peduli apa industri atau industri. Metode dan keterampilan tidak cukup. Juga penting untuk mematuhi aturan dan hukum di industri untuk mengembangkan dan meneruskan. Ambil seorang prajurit sebagai contoh. Tidak peduli seberapa kuat keahliannya adalah. Tapi begitu dia melakukan sesuatu yang salah, momok itu hidup, cepat atau lambat dia akan diserang oleh para pahlawan. Bahkan jika tidak ada yang bisa membawanya, Tuhan pasti akan menerimanya. Yang disebut, orang baik tidak menggertak langit. Orang jahat tidak takut dengan langit. Disebut juga, bukan karena Anda tidak melaporkan, waktunya belum tiba. Skynet dipulihkan, jarang tetapi tidak bocor. Dewa primordial virtual Chu Xingyun berhati-hati tentang Dewi Bumi. Bahkan, mirip dengan dewa primitif virtual, Chu Xingyun benar-benar bukan yang pertama. Sedini masa kelaparan, adalah mungkin untuk memikirkan kemungkinan ini, dan berhasil mengondensasi primitif virtual. Namun, roh primitif virtual tidak memiliki pemikiran, tidak memiliki kesadaran, dan hanya perhitungan naluriah. Semangat primitif virtual, semuanya hanya mengejar efisiensi tertinggi, manfaat terbesar, dan kecepatan tercepat. Untuk mencapai hasil, mereka tidak pernah peduli dengan prosesnya. Dan yang terakhir memadatkan keberadaan Yuanshan virtual, yaitu naga 9 berkepala 9. Kekacauan naga 9 kepala tidak dirinci di sini. Semua dalam semua. Zulong, Zufeng, Zukilin, tiga alam leluhur ini sangat kuat. Bersama dengan Heavenly Dao dan Mother Earth. Hanya akhirnya naga berkepala 9 yang kacau itu tersegel di kedalaman kekosongan yang tak berujung. Tapi, Yuanshan Virtual Chaos Nine-Headed Dragon tidak sama dengan Yuanshan Virtual Chu Xingyun. Chaos Nine-Headed Dragon, sesuai namanya. Dia memiliki 9 kepala. Awalnya, Chaos Nine-Headed Dragon memiliki 9 kesadaran. Di setiap kepala, ada roh primordial dan kesadaran. Tubuh, tetapi dengan 9 kepala dan 9 kesadaran, tidak bisakah ia bingung? Kesembilan kepala masing-masing memiliki kesadaran dan ide-ide mereka sendiri. Jadi, ketika Chaos Hydra lahir, berjalan selalu terbalik dan dipelintir. Namun, 9 naga berkepala kacau terbalik dan memutar. Tapi, ras ini sangat kuat, sangat kuat. Selama kultivasi, kesembilan kepala itu dibagi menjadi beberapa divisi kerja yang berbeda. Kepala pertama bertanggung jawab untuk meditasi dan meningkatkan kekuatan mental. Kepala kedua bertanggung jawab untuk mencerahkan Tao dan meningkatkan jiwa. Kepala ketiga bertanggung jawab untuk memahami keterampilan tempur dan meningkatkan kemampuan tempur. Kepala keempat bertanggung jawab untuk menjalankan energi, menyesuaikan minat internal, dan mempraktikkan mana. Kepala kelima, singkatnya, di bawah kerjasama 9 divisi kesadaran dari tubuh yang sama, 9 tugas dapat diselesaikan pada saat yang sama. Terutama ketika harus bertarung. 9 kepala Chaos Hydra, masing-masing terkondensasi menjadi inti kristal energi. Berkelahi, 9 kepala setara dengan 9 tuan, dengan saling memahami secara diam-diam, kekuatan bertarung sangat kuat sehingga menakutkan. Namun, mungkin naga 9 berkepala kacau ini terlalu jauh dari langit dan menderita surga. Akhirnya suatu hari, kekacauan dari 9 dewa primitif di 9 kepala naga berkepala 9 menciptakan kontradiksi yang tak dapat didamaikan. Kontradiksi ini adalah masalah status leluhur. Meskipun naga 9 kepala berkepala adalah keseluruhan, tapi keseluruhan ini, ada 9 dewa primitif. Yuanshan manakah yang merupakan nenek moyang naga 9 berkepala? Hanya leluhur dari keluarga naga berkepala 9 yang memenuhi syarat untuk menyingkat tubuh dharma leluhur dan menjadi leluhur yang benar-benar maha kuasa. Jadi, 9 Yuanshan sebesar ini tidak dapat membuat perbedaan dalam satu hari, jadi mereka tidak dapat dipromosikan ke tubuh dharma leluhur dalam satu hari. Dan suatu hari tanpa promosi ke dharma leluhur, satu hari tidak dapat mencapai kekuatan leluhur sejati. Kontradiksi ini tidak dapat didamaikan. Jadi, tidak bisa dihindari bahwa pertempuran sengit akan berakhir. Setelah kompetisi yang sengit, 9 Yuanshan besar akhirnya dipisahkan. Emas, kayu, air, api, bumi, angin, racun, ruang. 8 kepala naga, dikalahkan berturut-turut. Itu adalah kepala naga guntur yang memenangkan kemenangan akhir. 8 kepala naga lainnya dikalahkan satu demi satu.
Bahkan naga luar angkasa, leluhur dari ular piton roh yang terlalu kosong, juga kalah. Anda tahu, hukum ruang, meskipun merupakan salah satu dari dua hukum yang menentang langit. Namun sebaliknya, Thunder adalah aturan tertinggi. Hukum membalikkan langit juga sedikit lebih rendah daripada hukum supremasi. Hanya mereka yang benar-benar bisa memanggil angin dan hujan dan menguasai guntur adalah naga yang sebenarnya. Jika Anda tidak bisa menguasai kekuatan Thunder, keluarga naga macam apa itu? Setelah kalah, menurut perjanjian awal, para dewa primordial lainnya di 8 kepala naga telah membentuk tubuh dharma mereka satu demi satu, meninggalkan tubuh naga berkepala 9 yang kacau balau. 8 dewa primordial yang pergi telah menciptakan kelompok etnis mereka sendiri. Mereka adalah naga emas, naga biru, naga air, naga api, naga bumi, naga angin, naga racun, dan Void Dragon. Naga guntur akhirnya menjadi leluhur keluarga naga berkepala 9, memadatkan alam leluhur dan menjadi kekuatan leluhur. Setelah akhirnya mencapai kekuatan alam leluhur, naga guntur bangga. Tetapi segera dia menemukan bahwa meskipun dia telah mencapai kekuatan alam leluhur, kekuatan kacau naga 9 berkepala tidak naik tetapi jatuh. Seorang lawan yang mudah dikalahkan di masa lalu sekarang sangat sulit diatasi. Sebelum, dalam menghadapi perkelahian kelompok, naga 9 kepala yang kacau dapat menyapu ribuan pasukan. Tapi sekarang, dalam pertempuran, 8 kepala naga yang kehilangan Yuan Shen sepenuhnya dihiasi. Tidak hanya dia tidak bisa membantunya dalam menyerang, tetapi dia juga menyeret serangan, pertahanan, dan menghindarinya. Sebelum, 9 naga menuju dengan musuh dan bertarung melawan semua lawan. 9 kepala naga setara dengan 9 Supermaster. Secara khusus, 9 kepala naga memadatkan serangkaian inti kristal energi. Setelah bertarung, 9 energi terkondensasi menjadi satu, mereka dapat diubah menjadi udara kacau, dan kekuatannya hampir merusak. Tapi sekarang, hanya kepala naga ini yang tersisa itu benar-benar berbeda. Terlepas dari hukum guntur, itu adalah aturan tertinggi. Tapi tidak peduli seberapa tinggi aturannya, itu sama dengan 2 kepalan tangan dan 4 tangan. Menghadapi situasi ini, kekacauan naga berkepala 9 merasa malu untuk waktu yang lama. Untuk sementara, dia bahkan berpikir apakah akan memotong ke-8 Faucet yang tidak berguna. Karena tidak ada gunanya, apalagi yang Anda tinggali. Tidak hanya tidak bisa membantu, tetapi ketika benar-benar berkelahi, itu juga akan menyeretnya ke bawah. Tapi, ketika aku benar-benar ingin memotong 8 kepala naga tambahan, naga berkepala 9 yang kacau itu tidak tahan lagi. 8 kepala naga, tetapi tempat tinggal 8 saudara kandungnya sejak kecil. Setelah terputus, itu benar-benar hancur. 9 naga berkepala kacau juga merindukan kekuatan 9 kepala naga yang menyerang bersama. Energi dari 9 baris dicampur bersama dan berubah menjadi kekuatan kekacauan, dan kekuatannya sangat besar sehingga hampir hancur. Bagaimana jika ada lebih banyak musuh? Di mana kekuatan kekacauan disapu, dapat dikatakan bahwa orang itu tak terkalahkan, hancur. Setelah meraba-raba triliun-triliun, akhirnya, 9 berkepala naga bingung, menemukan jalan para dewa primordial virtual, dan virtualisasi 8 dewa primordial. Setelah 8 dewa divirtualisasikan, sejak itu Chaos Nine-Headed Dragon telah mendapatkan nama baru Chaos Nine-Headed Dragon. Dengan bantuan 9 kepala naga dari Chaos Nine-Headed Dragon, suasana kekacauan dapat dengan mudah terkondensasi. 9 Faucet disemprot, yang semuanya gelap dan kaya arus udara kacau. Kekuatannya adalah penguasa pertama antara dunia dan dunia sejak awal. Pada puncaknya, kekuatannya begitu kuat sehingga dia telah melawan 981 hari, dan dia tidak terluka. Sebaliknya, itu akan melahap perampokan ke perut. Dalam keputusasaan, Tian Dao menyatukan 3000 kerajaan leluhur seperti Zulong, Zufeng, Zukilin, dan Mother Earth. Di bawah kekuatan 3000 leluhur alam, akhirnya membuka pintu kekosongan, dan mengusir naga berkepala 9 yang kacau dalam kekosongan tak berujung. Mungkin suatu hari nanti, Chaos Hydra akan kembali. Tetapi untuk saat ini, dunia ini aman. Perlu disebutkan, alasan mengapa Heavenly Dao ingin menghancurkan Chaos 9 berkepala naga. 3000 kerajaan leluhur sangat kuat, dan alasan mengapa tidak mungkin membunuh adalah untuk mengusir naga berkepala 9. Alasannya adalah bahwa naga 9 kepala yang kacau tidak memiliki sifat baik. Meskipun dia memang seorang yang berkuasa, Taoisme tidak terbatas. Tapi 8 kepala naganya dikendalikan oleh Yuan Shen virtual. Yuan Shen virtual itu sendiri tidak memiliki benar atau salah. Untuk Yuan Shen virtual, dia tidak mengerti apa yang baik dan apa yang jahat. Jika Anda mengatakan, jika Anda melahap 10.000 naga ilahi, Anda akan dapat meningkatkan 10.000 yuan mana. Maka dia akan melahap. Bahkan jika 10.000 naga ilahi adalah anak-anaknya sendiri, itu tidak masalah. Untuk Yuan Shen virtual, yang disebut prinsip moral tidak ada. Mungkin seseorang akan mengatakan, karena itu adalah roh primordial virtual, maka, mengapa kekacauan dewa primordial naga 9 berkepala, mengapa tidak menahan dan membatasi 8 dewa primitif virtual? Bahkan, tidak ingin, tetapi tidak.
Saat itu, kepala kekacauan Guntur Naga 9 berkepala pada awalnya, memang menahan 8 primitif virtual melalui moral dan hukumnya sendiri. Setiap tindakan dari 8 dewa primitif virtual, kata-kata dan perbuatan, harus melalui peninjauan kepala Guntur. Hanya setelah peninjauan berlalu, dapat dilakukan secara formal. Hal-hal yang tidak sesuai dengan pandangan Thunderhead tentang kehidupan, pandangan dunia, nilai-nilai, dan moral dan hukum yang tidak sesuai dengan Thunderhead tidak pernah bisa dilakukan. Pada awalnya, 8 dewa primitif virtual masih relatif lemah, sehingga mereka dapat ditahan. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika 8 primitif virtual menjadi lebih kuat, semakin banyak informasi yang dikumpulkan. Akhirnya suatu hari, 8 primitif virtual dengan suara bulat percaya bahwa keberadaan Thunderhead telah mempengaruhi perkembangan mereka. Menurut solusi optimal perlu untuk menyingkirkan kepala Guntur sebelum mereka bisa mendapatkan perkembangan terbaik. Kalau tidak, terlalu banyak kesulitan untuk terus membiarkan kepala Guntur membatasi mereka. Ketika 8 dewa primitif virtual bersama-sama membuat keputusan untuk menghilangkan dewa primordial virtual. Akhir dari Thunderhead sudah hancur. Tapi bukankah itu berarti bahwa sekali roh purba dihancurkan, akankah roh virtual dihancurkan secara instan? Itu benar, antara dewa dan roh primitif virtual, meskipun mereka satu, mereka memang hidup dan mati yang sama. Tetapi pertanyaannya adalah, siapa yang memberitahu Anda bahwa 8 dewa primordial virtual akan membunuh Thunderhead? 8 dewa primitif virtual, yang disebut memotong kepala Guntur, secara harfiah berarti. Itu untuk menyingkirkan kepala Guntur. Masa liar lebih awal dari masa liar. Kepala Guntur juga terpotong. Pada titik ini, kekacauan naga berkepala 9 menjadi 8 naga ilahi. Kepala Guntur, meskipun ditebang, tidak mati, tetapi menjadi Guntur Naga. Karena kepala Thunder tidak mati, 8 virtual primitif secara alami tidak akan mati. Setelah berhasil menebas Guntur, 8 Shenlong bertindak tidak jujur. Pertama-tama, 8 naga dewa, menelan semua naga berkepala 9, benar-benar memusnahkan klan. Ratusan juta naga berkepala 9 semuanya menjadi santapan 8 dewa, dan naga berkepala 9 telah sepenuhnya punah. Setelah menelan semua naga berkepala 9, 8 Shenlong berhasil kembali ke asal mereka dan memiliki jumlah mana yang kacau. Kemudian, 8 Shenlong, dan mengarahkan mata mereka pada naga, Phoenix dan suku Unicorn. Jika 3 ras ini dapat ditelan, maka 8 naga super akan menjadi naga kekacauan yang sesungguhnya. Jika Anda terus turun, setelah menelan suku naga, Phoenix dan Unicorn. Jika semua makhluk bisa tertelan antara langit dan bumi. Lalu, 8 naga super akan melepaskan dunia, bahkan seluruh kekacauan, dan menjadi eksistensi yang lebih tinggi. Di antara 8 naga ajaib, hanya satu yang terpikir. Antara seluruh dunia, gelap, dan matahari dan bulan gelap. Dalam ratusan juta tahun berikutnya, suku-suku naga, Phoenix dan Unicorn memang menderita kerugian besar dan tak terlukiskan. Ada banyak naga, Phoenix, dan Unicorn yang terkubur di dalam perut 8 dewa. Menghadapi krisis hidup dan mati dan kehancuran alam semesta. 3.000 leluhur alam, tim yang belum pernah terjadi sebelumnya, bersama-sama membuang 8 Shenlong ke dalam kekosongan tak berujung. Meskipun saya tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya, namun 8 naga itu mungkin tidak bisa dipulihkan. Semangat virtual tidak tunduk pada batasan hukum dan moral. Semuanya hanya mengejar solusi optimal. Semuanya mengejar efisiensi tertinggi. Semuanya mengejar minat. Kehilangan pengekangan moralitas dan hukum, sementara bertindak tidak jujur, itu masih merupakan strategi yang lengkap. Jadi, di bawah kendali Yuanshan virtual, kecepatan pengembangannya benar-benar menakutkan. Tapi, setelah kehilangan batasan moral dan hukum, semangat virtual tidak keberatan hal-hal seperti cuci otak. Tidak akan keberatan berbohong dan curang, bahkan penipuan. Ini bukan praktik yang akan dipilih oleh dewa primitif virtual. Yang disebut, tentara memotong plot, kemudian memutuskan hubungan diplomatik, menyerang lagi, dan menyerang kota. Praktek adalah solusi paling tidak untuk masalah ini, itu hanya akan memperburuk keadaan dengan cepat. Seseorang yang benar-benar bijaksana, dan strategis tidak akan pernah bertarung. Mereka lebih baik berbicara dengan mulut, membodohi, dan menipu publik. Kumpulkan kekuatan semua orang dan cari manfaat untuk dirinya sendiri. Hal yang paling jelas adalah bahwa bahkan jika dia mengambil semua manfaatnya, semua orang masih berterima kasih padanya. Bahkan jika dia menjual semua orang masih berjuang untuk mendapatkan uangnya. Tanpa kendala moralitas dan hukum. Semuanya sesuai dengan yang paling dimengerti, mengejar efisiensi, mengejar keuntungan, mengejar kecepatan. Kecepatan promosinya benar-benar anti-celestial. Tetapi pada saat yang sama, kehancurannya atas seluruh masyarakat, dan bahkan seluruh dunia, seluruh tatanan dunia, tetapi itu sangat besar. Sebagai kehidupan yang bijak, tidak peduli seberapa moral, ada garis bawahnya. Misalnya, tidak ada pencatut akan benar-benar minum darah manusia dan makan daging manusia. Primitif virtual berbeda, jika perlu, mereka pasti akan melakukannya tanpa ragu-ragu.
Jika Anda menghancurkan seluruh alam semesta, Anda dapat mencapai keabadian, dan mereka memang memiliki kemampuan itu. Maka tidak perlu ragu, mereka akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Mendengarkan cerita yang diceritakan oleh Mother Earth, Chu Xingyun berpikir untuk waktu yang lama. Meskipun ini hanya sebuah cerita, kisah ini sebenarnya terjadi. Apa yang disebut roh primordial Maya benar-benar telah muncul di dunia ini. Karena kekacauan naga 9 berkepala, surga telah menetapkan aturan, dan tidak ada biarawan yang diizinkan untuk berlatih Yuanshan virtual. Jika ada ketidaktaatan, itu akan dikutuk. Dan penghukuman ini masih berupa deretan guntur langit dan bumi 981. Bahkan, surga terlalu khawatir, bagaimana cara primordial Maya begitu mudah diketahui. Pada saat itu, bahkan kekacauan naga berkepala 9 meluangkan waktu triliun-triliun untuk akhirnya menciptakan Yuanshan virtual. Selain itu, kekacauan naga 9 berkepala tidak menurunkan hukum roh primordial virtual. Dengan tirani seperti itu, dan ini tentang rahasia terbesar Chaos 9 berkepala naga, bagaimana dia bisa menyebarkannya. Alih-alih Chu Xingyun sendiri, bagaimana ia bisa memberitahu siapapun hukum roh primordial virtual. Anda harus tahu bahwa roh primitif virtual memiliki kelemahan besar. Setelah orang dalam menyadari cerita di dalam, mudah untuk menipu dan bahkan merusak semangat virtual. Cacat dan cacat ini sebenarnya adalah pengumpulan dan pengaturan informasi. Semangat primordial virtual benar-benar pintar. Ini masalah sepele untuk tidak pernah melupakan apapun tetapi tidak pernah melupakannya. Titik terkuat dari Yuanshan virtual adalah kesalahan yang sama, dan tidak akan pernah membuat yang kedua kalinya. Titik terlemah dari primitif virtual adalah kesalahan yang sama, dan tidak akan pernah membuat yang kedua kalinya. Dengan kata lain, jika kesalahan ini belum dilakukan oleh Yuanshan virtual, maka dia mungkin bisa bergerak. Meskipun roh primordial virtual tidak melakukan apapun melawan dewa. Namun, itu bukan sesuatu yang bermanfaat bagi dewa, itu pasti bisa dilakukan. Apalagi, apa yang mereka yakini bermanfaat belum tentu benar. Mereka percaya bahwa apa yang tidak bermanfaat tidak selalu berarti bahwa itu tidak bermanfaat. Pada saat itu, istri asli naga berkepala 9 Chaos, Thunderhead, dibunuh oleh naga berkepala 8. Karena di mata 8 naga, istri asli Thunderhead hanya akan membuang waktu dan energinya. Setelah istri dewa terbunuh, dia dapat berkonsentrasi berlatih, dan membuktikan bahwa Supreme Avenue sesegera mungkin. Namun, bagi Thunderhead istrinya adalah favoritnya, dan itulah makna hidupnya. Ini bukan hal yang bermanfaat dan tidak menguntungkan, tetapi sebagai kehidupan, selalu ada kebutuhan emosional. Di mata Yuanshan virtual, emosi adalah hal yang paling membosankan. Mereka tidak memiliki emosi sendiri, mereka juga tidak dapat merasakan emosi. Karena itu, di mata mereka emosi itu rumit. Yang disebut cinta pada dasarnya adalah penyakit, yang bisa disembuhkan. Dan metode perawatannya juga sangat sederhana. Kepada siapa dewa itu jatuh cinta, mereka membunuh siapa, segera sembuh tanpa obat. Sampai akhir dari 8 naga, sama sekali tidak ada pengkhianatan. Semua yang mereka lakukan adalah sesuatu yang mereka anggap baik untuk dewa mereka. Siapakah 8 naga dan guntur di antara 9 kepala? Bahkan, kepala guntur 8 Shenlong terkenal di zaman kelaparan. Ini bisa disebut penguasa pertama zaman kuno. 8 Shenlong, meskipun berhasil memotong kepala guntur dari 9 kepala. Tapi kepala guntur, tapi hukum guntur. Diputus tidak buruk baginya. Sebaliknya, setelah terputus, kepala guntur, menguasai hukum guntur lebih murni, dapat digambarkan sebagai murni dan tanpa cacat. Setelah dipotong, kepala Thunder berkonsentrasi pada budidaya dan mencapai kekuatan leluhur lebih awal dari Zulong, Zufeng, dan Zukilin. Setelah mencapai kekuatan alam leluhur, kepala guntur, dengan Yuanshan bersatu dengan Heavenly Dao, menjadi pemimpin Wild Ancient Heaven Dao. Benar, musuh hidup dan mati Chu Xingyun. Di usia tua itu, surga tua yang paling sombong dan tertinggi. Sebenarnya, itu ada di 9 kepala naga berkepala 9 yang kacau, kepala guntur. Bahkan, dari sudut pandang normal, memang benar ada 8 naga gaib yang memotong surga kuno-kuno. Tetapi jika Anda melihatnya dari sudut lain, Anda sebenarnya bisa mengatakan, ini adalah cara kuno liar untuk memotong 8 naga dewa. Ini adalah penghapusan dari 8 kepala naga lainnya, bahwa kepala guntur dapat disatukan dengan surga, dan membuktikan jalan tertinggi. Perlu disebutkan, langit kuno telah ada sejak langit terbuka. Itu bukan setelah kesaksian pertama Thunder. Naga guntur, setengah jalan dengan dewa surga dan surga, hanyalah proses privatisasi surga. Ini seperti, semua orang bekerja di kamar dagang yang sama. Namun kemudian, salah satu rekan membeli kamar dagang dan menjadi industrinya sendiri. Dapat dilihat bahwa meskipun dikatakan di permukaan itu adalah 8 naga yang memotong guntur. Tetapi pada kenyataannya, apakah itu kepala guntur, menemukan bahwa situasinya salah, dan secara aktif memotong 8 Shenlong, masih belum diketahui.
Setidaknya, dari hasil langsung, meskipun kepala Thunder terputus, tetapi dia diberkati oleh kemalangan, berhasil membuktikan jalan surgawi, dan menjadi pemimpin jalan surgawi yang sunyi. Jika Anda mengambil teori hasil, 8 Shenlong memenggal kepala guntur, bukan saja tidak buruk bagi kepala guntur, tetapi cara terbaik untuknya. Meskipun Meng Yi terdengar, tampaknya 8 Shenlong mengkhianati kepala guntur. Tetapi jika solusi optimal dihitung berdasarkan efisiensi tertinggi dan kecepatan tercepat, maka tidak ada keraguan. Memotong kepala guntur adalah solusi optimal yang sesungguhnya. Apa yang sebenarnya, kecuali untuk kepala guntur dan 8 naga, orang lain tidak akan pernah tahu. Namun yang terpenting, cara roh primordial maya itu pasti melawan langit, melawan tanah, melawan jalan kehidupan yang destruktif. Oleh karena itu, Ibu Pertiwi tidak benar-benar mendukung Chu Xingyun untuk menumbuhkan dewa primitif virtual. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, terlepas dari apakah Dewi Bumi menginginkannya atau tidak, Chu Xingyun telah mengolah cara dewa primitif virtual ini. Bahkan, apa yang dilakukan Chu Xingyun lebih dibesar-besarkan daripada Huang Gu Tiandao. Sekarang, ia telah memisahkan 9 avatar dan virtualisasi 9 dewa primitif virtual. Antara Chu Xingyun dan 9 Yuanshan besar, masing-masing adalah individu yang terpisah. Menghadapi situasi ini, bahkan Dewi Bumi masih bingung, tidak tahu seperti apa masa depan. Hari ini, sudah terlambat untuk berhenti. Ibu Pertiwi itu sendiri mungkin tidak benar-benar ingin menghentikannya. Bagaimanapun juga, surga kuno yang liar adalah musuh terbesar Dewi Bumi. Sebelum Guntur Naga, yang bertanggung jawab atas Dao kuno surgawi kuno, pada kenyataannya, antara Ibu Pertiwi dan Dewa Surgawi Dao itu adalah Yin dan Yang, dan persahabatan antara satu sama lain sangat baik. Di bawah simpati antara dunia dan bumi, Dewi Bumi dan Dewa Surga bahkan dapat dianggap sebagai pasangan. Bahkan jika itu tidak termasuk Dewi Bumi dan balas dendam yang mematikan antara surga kuno yang liar dan surga. Kebencian membunuh suami saja sudah habis. Karena langit kuno dan Dao naik dari langit karena dewa primitif virtual. Jadi sekarang, Chu Xingyun juga membunuhnya dengan roh primitif virtual. Itu mungkin bukan retribusi. Meskipun dari perspektif sejarah, roh primordial virtual jelas merupakan jalan kehancuran. Namun, jika lawannya konyol, dari sudut pandang tertentu, ini bisa dianggap sebagai kejahatan untuk kejahatan, kekerasan untuk kekerasan. Oleh karena itu, sikap Dewi Bumi sangat ambigu tentang praktik Chu Xingyun tentang dewa primitif virtual. Tidak setuju, tapi jangan berhenti. Sedangkan untuk masa depan, pikirkanlah untuk masa depan. Lagi pula, hal serupa pernah terjadi sekali. Jangan pedulikan lagi. Meskipun Ibu Pertiwi memiliki keraguan tentang praktik Chu Xingyun tentang dewa primitif virtual. Tapi dia tidak menolak permintaan Chu Xingyun. Bersama dengan Chu Xingyun, keduanya menghabiskan 1 tahun penuh, dan akhirnya menggali metode rahasia khusus tubuh Tianlei, yang diterapkan pada avatar. Ini sebenarnya sederhana. Titik kunci tubuh Tianlei bukanlah latihan, tetapi hal kuno. Sebelumnya, Thunder Stele kuno ditetapkan untuk melepaskan kekuatan Thunder hanya untuk tubuh-tubuh perang yang sempurna. Selama Anda mengubah pengaturan Thunder Ancient Stele, Anda dapat mengatur Thunder Ancient Stele untuk melepaskan target Thunder dan mengaturnya untuk semua avatar. Bahkan proyeksi monumen kuno juga dapat melepaskan guntur langit dan menghaluskan tubuh pertempuran. Meskipun sangat sederhana, namun, ini terkait dengan monumen guntur kuno, tapi itu adalah Avenue of Heaven. Jika Anda ingin mengubah pengaturan monumen guntur kuno, Anda harus benar-benar mempelajari operasi monumen guntur dan aturan operasi. Kesulitannya sangat tinggi sehingga bisa disebut retrograd. Bahkan dengan kecerdasan Chu Xingyun hingga 400. Bahkan dengan pengalaman dan pengalaman yang tak tertandingi dari Ibu Pertiwi. Butuh waktu 1 tahun penuh untuk akhirnya membuka misteri pengoperasian monumen guntur kuno. Bersama-sama, keduanya akhirnya mengubah aturan operasi internal monumen guntur. Dengan perubahan aturan kuno Thunder. Momen selanjutnya, jauh di atas medan perang Taiko tingkat tinggi, ratusan juta kilometer jauhnya. 8 avatar Chu Xingyun dan avatar ke-9 yang baru saja dipisahkan Chu Xingyun. Seluruh tubuh langsung diterangi oleh listrik, menerangi sekitarnya seperti siang hari. Bukan hanya ke-9 avatar Chu Xingyun. Ada juga 3000 Tiki Barbar, yang adalah komandan nomor 2 di padang rumput sapi barbar, dan juga seluruh tubuh cahaya. Meskipun lampu listrik pada 3000 tubuh barbar Tiki hanya 1/10 dari lampu listrik yang dipancarkan oleh 9 avatar Chu Xingyun. Namun meski begitu, itu luar biasa ke ekstrim. Sebagai proyeksi monumen kuno, secara alami tidak mungkin untuk memiliki kekuatan yang sama dengan Dewa Guntur kuno. Bahkan jika itu hanya 1/10 dari kekuatan itu sudah melawan langit. Mulai saat ini, bahkan jika 3000 sapi liar ini tidak melakukan apa-apa, tingkat pertempuran mereka secara bertahap akan meningkat. Selama tidak mati, ia pasti dapat memiliki badan perang di atas level 90. Menghadapi ini, avatar nomor 2, mata sempurna. Baru saja, tubuh klon nomor 2 juga memancarkan guntur yang terang. Kekuatan guntur murni dan mengerikan.
Monumen guntur kuno dibagi menjadi dewa dan 3.000 proyeksi. Di antara mereka Chu Xingyun dan avatarnya dapat berbagi kekuatan tablet guntur kuno dan menikmati kekuatan tertinggi tablet guntur kuno. Bagaimanapun, 3.000 proyeksi hanyalah proyeksi, dan kekuatan hukum tidak semurni dan setebal dewa. Oleh karena itu, efek dari 3.000 proyeksi hanya sekitar 1/10 dari proyeksi dewa. Rasakan tubuh guntur langit, penyempurnaan terus-menerus dari tubuh perang. Menyaksikan cahaya guntur terpancar dari 3.000 tiki barbar. Tiba-tiba, avatar kedua berpikir banyak. Meskipun Dewa Chu Xingyun, ada 3 monumen kuno. Ini adalah monumen kuno angin, monumen kuno racun, dan monumen kuno guntur. Membahas hanya penyempurnaan tubuh pertempuran dan peningkatan kultivasi pribadi. Monumen angin kuno dan monumen racun kuno semuanya lebih rendah. Hanya monumen kuno guntur adalah artefak yang bisa disebut melawan langit. Tentu saja, ini bukan untuk mengatakan bahwa monumen kuno angin dan monumen racun kuno adalah sampah, sehingga tidak berguna. Setiap monumen kuno memiliki karakteristiknya sendiri. Karakteristiknya berbeda, tetapi tidak berbeda. Monumen angin kuno lebih cocok untuk pertempuran. Selama pertempuran, berkat monumen angin kuno, apakah itu menyerang atau bergerak secepat ledakan. Pentingnya kecepatan dipahami oleh semua orang yang telah berjuang. Selama itu cukup cepat, maka serangan Anda, pihak lain tidak bisa mengelak. Guntur yang disebut terlalu lambat untuk menutupi telinga Anda itu berarti bahwa kecepatannya terlalu cepat dan Anda tidak bisa merespons. Selama itu cukup cepat, serangan pihak lain sulit untuk memukulmu. Ketika kecepatan Anda lebih cepat dari serangan pihak lain akan selalu hanya bisa melawan bayangan Anda. Tablet racun kuno tidak cocok untuk penanaman atau untuk konfrontasi langsung. Tapi ini cocok untuk target berburu diam-diam. Bagi seorang tuan yang menggunakan racun, racunnya tidak hanya melihat darah dan menyumbat tenggorokannya, tetapi juga tidak dapat diprediksi. Terlebih lagi, untuk seorang master nyata penggunaan narkoba. Apakah musuh adalah seseorang atau sekelompok orang, tidak ada perbedaan baginya. Tidak ada yang bisa melihatnya, dan tidak ada yang bisa menyakitinya. Sampai pihak lain diracuni, mereka bahkan tidak tahu siapa lawannya dan seperti apa rupanya. Monumen angin kuno, tugu racun kuno, tugu petir kuno. 3 monumen kuno memiliki karakteristik dan keunggulannya sendiri. Sulit untuk mengatakan monumen kuno mana yang lebih kuat. Sederhananya, 3 monumen kuno sangat kuat. Orang yang benar-benar menentukan kekuatan monumen kuno sebenarnya adalah orang yang menggunakan monumen kuno. Sejauh menyangkut barbarian, monumen kuno guntur ini mungkin yang paling cocok untuk keberadaan mereka di dunia ini. Prasasti kuno Lei tidak hanya dapat membantu mereka menyingkirkan roh jahat, tetapi juga membersihkan laut. Lebih penting lagi, Anda juga dapat membantu mereka memperbaiki tubuh perang mereka siang dan malam. Ini berbeda dari metode pemurnian tubuh pertempuran biasa. Tubuh guntur monumen kuno Lei sangat komprehensif. Tubuh pertempuran disempurnakan oleh monumen kuno guntur tidak hanya memiliki dasar yang kuat, tetapi juga dapat memaksimalkan potensi tubuh pertempuran. Keluarga barbar adalah ras yang paling kuat dan kuat. Dengan monumen kuno guntur, kekuatan penghancurnya menakutkan. Terutama, di bawah pengawasan klon kedua. Di dalam tubuh, pejuang banteng dengan monumen kuno guntur ketika menyerang, memiliki kemungkinan tertentu, yang akan membuat lawan lumpuh. Tiba-tiba, pihak lain terlihat bodoh dan berdiri di sana dengan kaku. Itu tidak menyerang atau membela, juga tidak menghindar. Meski waktunya sangat singkat, hanya sesaat. Tapi di sini adalah medan perang senior Taiko, hanya kegagalan sesaat itu sudah cukup untuk menentukan kemenangan atau kekalahan, dan bahkan menentukan hidup dan mati. Dengan prasasti kuno guntur, setelah menginspirasi tubuh surgawi, 3.000 sapi liar ini pasti akan menjadi guru yang tak terkalahkan. Kekuatan tubuh perang dan kekuatan tubuh perang akan menghancurkan segalanya. Avatar kedua harus lebih banyak berpikir. Belum lagi, bagaimana memikirkan avatar kedua. Di sisi lain, setelah Chu Xingyun dan Ibu Pertiwi, meraba-raba aturan dan aturan monumen kuno Lei. Waktu telah berlalu lebih dari setahun. Di sana, Su Liuer harus berkonsentrasi untuk mempraktikkan hukum bumi, dan Chu Xingyun tidak bisa terlalu mengganggunya. Sangat sulit untuk mempraktekkan hal semacam ini dan ingin memasuki negara. Sulit untuk tenang, selama itu sedikit terganggu, akan butuh banyak waktu dan energi untuk menenangkan hati. Dalam kata-kata Ibu Pertiwi. Dengan identitas dan status keduanya, waktu yang dihabiskan bersama adalah lama tidak perlu bosan dengan semalam. Jika Su Liuer tidak bisa tumbuh secepat mungkin. Setelah Chu Xingyun melintasi ruang dan waktu, ia pergi ke era kehancuran, dan langit kuno dan langit untuk menyelesaikan pertempuran yang menentukan akhir. Maka Su Liuer hanya bisa tinggal di ruang dan waktu sekarang. Akibatnya, meskipun keduanya tidak dipisahkan oleh langit dan bumi, mereka tidak tahu berapa banyak Yuan Huis yang dibutuhkan sebelum mereka bisa bertemu lagi. Tidak ada cara lain untuk tetap bersama Chu Xingyun selamanya. Satu-satunya cara adalah membiarkan Su Liuer tumbuh secepat mungkin. Cloud yang mengatakan, suaminya menyanyikan wanita itu. Sekarang, bahkan jika Su Liuer ingin mengikuti, saya takut dia tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti.
Kebenaran ini, Chu Xingyun mengerti, Dewi Bumi mengerti, Su Liuer secara alami mengerti. Karena itu, meskipun dia sangat enggan, Su Liuer masih mengeraskan hatinya dan memasuki kondisi kultivasi lagi. Meninggalkan kuburan yang sepi, Chu Xingyun melaju ke medan perang Suire Junior melalui arai semangat teleportasi super di medan perang Suire menengah. Sejauh ini, di dalam medan perang Suire utama, di permukaan, tidak ada yang berubah. Para biksu dari Steri Raches masih bisa masuk dan meninggalkan medan perang arkeologi junior dengan mudah, berburu sejumlah besar makhluk jiwa tulang dan hewan buas mayat untuk mendapatkan sejumlah besar tulang roh, memurnikan jiwa perang, dan mendapatkan pakaian jiwa. Tapi nyatanya, medan perang utama Taiko kini telah dibagi menjadi dua wilayah. Area pertama adalah medan perang junior Taiko yang ditelusuri Chu Xingyun ketika ia pertama kali datang ke medan perang junior Taiko. Di area kedua, hukum waktu disesuaikan 100 kali lebih cepat, stasiun uji. Dengan tidak adanya semua orang. Area-area pertama, di bawah kendali kehendak Taiko dari medan perang utama Taiko, semakin kecil. Mulai sekarang, area-area pertama hanya sepertiga dari ukuran aslinya. Area kedua adalah area medan perang eksperimental. Tetapi dalam ratusan tahun terakhir, telah berkembang ratusan kali. Dari sekarang ke sekarang, seluruh stasiun uji sudah penuh dengan orang. Para jenius dari semua generasi ras manusia datang satu demi satu. Mereka keluar dari dunia Chu Ruking dan Chu Wuxi. Melintasi galaksi yang jauh, tiba di medan perang Suire utama, dan memasuki stasiun pengujian. Menurut pengaturan Chu Xingyun, dari Chu kejam, dan Chu tidak sengaja dioperasikan. Klan dari keluarga Dacu. Saat memasuki medan perang Suire Junior, Anda tidak akan memasuki medan perang Suire Junior asli. Itu pasti akan memasuki medan perang eksperimental. Adapun cara membedakan, dari mana para beku itu berasal. Ini sebenarnya sangat mudah. Chu Xingyun menanamkan setetes darahnya sendiri ke jalan surga dari medan perang Junior Taiko. Ketika seorang beku mencoba memasuki medan perang Suire Junior, Suire akan memindai. Ketika Anda mengkonfirmasi bahwa darah pihak lain berasal dari darah Chu Xingyun, Anda dapat menentukan identitas pihak lain. Semua orang dari keluarga Dacu adalah darah Chu Xingyun. Semua adalah keturunan Chu Xingyun. Dari sudut pandang reproduksi, Chu Ruthless benar-benar luar biasa. Di bawah manajemen Sui Qianyu, serta Jia Jia, Kiki, Miao Miao, dan Lulu, 4 submaster. Medan perang eksperimental telah secara resmi menjadi wilayah ras manusia. Saat ini, kota ini telah menjadi kota kelahiran kedua keluarga kerajaan Dacu dan bahkan keluarga Dacu. Selain itu, ini tidak lagi disebut medan perang eksperimental. Yang disebut medan perang eksperimental adalah nama yang dipilih secara acak untuk memverifikasi tebakan dan ide Chu Xingyun. Sekarang, ide-ide Chu Xingyun telah dikonfirmasi. Medan perang ini tidak lagi eksperimental. Di bawah naungan Sui Qianyu, semua orang di medan perang eksperimental asli bersama-sama memilih nama baru. Sebagai lokasi kemudi umum Xuantian Xianmen. Ini dianggap sebagai tubuh Xianmen Xuantian oleh semua ras di sini. Medan perang utama Taiko telah menjadi gerbang gunung Xuantian Xianmen. Mulai saat ini, medan perang utama Taiko adalah gerbang abadi Xuantian. Melihat Chu Xingyun kembali, Sui Qianyu sangat senang. Meskipun untuk Chu Xingyun, dia tidak pergi lama. Tapi jangan lupa, gerbang abadi Xuantian ini, yang merupakan aturan waktu dari medan perang utama Taiko, telah disesuaikan 100 kali lebih cepat. Chu Xingyun pergi selama 1 tahun, dan 100 tahun telah berlalu di sini. Oleh karena itu, untuk Sui Qianyu, dia sudah ratusan tahun tanpa melihat Chu Xingyun. Berdiri di dalam air selama ribuan tahun, seluruh tubuh memancarkan suasana yang mulia dan elegan. Hari ini, Sui Qianyu sepenuhnya matang. Girls Generation, semua yang dia impikan, sekarang tersedia. Identitas dan status tertinggi, kekuatan tertinggi dan kekuatan. Sedangkan untuk real estate, uang, dan bahkan siang CBMW, berapa yang dibutuhkan. Dengan satu pesanan, ratusan juta orang akan melayaninya. Dengan amarah, ribuan orang mengubah warna mereka. Ketika dia akhirnya memiliki semua hal yang dia impikan di Girls Generation. Sui Qianyu menemukan bahwa ini tidak ada artinya. Tidak peduli apa identitasnya. Tidak peduli apa posisi dia. Tidak peduli berapa banyak uang dan properti yang dimilikinya. Tidak peduli seberapa kuat hak-haknya, betapa kuatnya dia. Ini hanya hal-hal yang memuaskan kesombongannya. Hanya Chu Xingyun yang bisa benar-benar memuaskan jiwanya. Sui Qianyu sekarang merasa bahwa setiap menit dan setiap detik dari dirinya adalah pemborosan hidup. Jika Anda tidak bisa bersama Chu Xingyun, tanpa perusahaan Chu Xingyun, bahkan jika dia berbuat lebih banyak, apa gunanya? Semua kemuliaan dan kekayaan hanyalah mimpi tentang ketiadaan. Apa yang benar-benar membuat hidupnya bermakna bukanlah berapa banyak uang yang dimilikinya dan seberapa tinggi status dan statusnya. Itu karena, dalam hidupnya, bisakah dia menemukan kekasih kesayangannya? Dalam hidupnya, apakah kekasih tercinta sangat mencintainya? Dalam hidupnya, bisakah orang yang dicintainya bersamanya? Yang paling penting adalah apakah dia dan orang-orang yang dia cintai dapat memiliki kristalisasi cinta. Ketika saya akhirnya melihat Chu Xingyun lagi,
Api antusiasme yang telah diam selama ratusan tahun membara di jantung Sui Qianyu. Dari saat dia melihat Chu Xingyun, Sui Qianyu mengambil keputusan. Bahkan jika dia meninggalkan segalanya, dia tidak akan ragu. Bagaimanapun, dia akan tinggal dengan Chu Xingyun. Dimanapun dia berada, keberadaannya menjadi bermakna. Jika Anda tidak di sisinya, bahkan jika dia melakukan segalanya, itu seperti mimpi besar. Itu tidak ada artinya dan akan dilupakan dalam sekejap. Bahkan jika itu hampir tidak diingat di hatiku, tidak ada gelombang di hatiku, dan aku tidak berpikir itu penting. Saya bahkan tidak berpikir itu masuk akal. Chu Xingyun tidak melakukan intervensi sama sekali di gerbang abadi Suantian. Hari ini, Chu Xingyun sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang segala sesuatu di dalam gerbang abadi Suantian. Yang disebut tanpa penyelidikan, tidak ada hak untuk berbicara. Sekarang semuanya telah dipercayakan kepada Sui Qianyu, Jia Jia, Qi, Miao Miao, dan Lulu. Kemudian percayai mereka. Kembali ke medan perang junior Taiko, Chu Xingyun memanggil semua pejabat tinggi Suantian Xianmen untuk pertama kalinya. Dari dua wakil master, Sui Qianyu secara alami penting. Adapun Su Liuer, dia jauh di tengah-tengah medan perang Taiko dan jelas tidak bisa hadir. Selanjutnya, itu adalah Alison, Qi, Miao Miao, dan Lulu, keempat penguasa. Lebih jauh ke bawah itu adalah 7 jenderal Suantian. Mereka adalah Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, Xiong Er, Wu Jingsui, Lin Tianchong, dan Mo Wanggong. Wu Jingsui, Lin Tianchong, dan Mo Wanggong memimpin pasukan di garis depan untuk melawan makhluk-makhluk buas tulang dari medan perang junior Taiko. Untuk saat ini, mereka tidak dapat meninggalkan atau berpartisipasi dalam rapat. Adapun Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, dan Xiong Er, keempat komoditas besar ini benar-benar berbeda. Dimanapun itu, tidak peduli apa acara itu. Keempat orang bodoh ini hanya jenderal tidak tampan. Karena itu, begitu telepon diterima, keempat komoditas itu segera bergegas kembali. Adapun pertempuran di depan ada Wu Jingsui, Lin Tianchong, Mo Wanggong, dan semuanya tidak menjadi masalah. Awalnya, Chu Xingyun berencana untuk memanggil kembali ke medan perang senior Taiko setelah memanggil keempat orang bodoh ini. Anda tahu, sepanjang jalan dari medan perang Suire senior ke medan perang Suire menengah, dan tinggal di medan perang Suire menengah selama lebih dari 1 tahun. Hari ini, 3 tahun telah berlalu sejak Chu Xingyun meninggalkan medan perang senior Taiko. Menurut aturan waktu di medan perang senior Suire, 8 avatar seharusnya menghabiskan waktu 30 tahun. Bahkan jika aku pergi sekarang dan kembali ke medan perang senior Taiko, itu akan memakan waktu setidaknya 2 atau 3 tahun. Namun yang jelas, rencananya tidak secepat perubahan. Pada pertemuan itu, Chu Xingyun membuat penyesuaian di depan umum, dan memindahkan Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, dan Xiong Er dari kemudi umum Suantian Xianmen, dan dipindahkan ke medan perang senior Taiko. Sui Qianyu berkomentar untuk pertama kalinya. Sui Qianyu tidak memiliki pendapat tentang mobilisasi tenaga kerja Chu Xingyun. Namun, Sui Qianyu percaya bahwa sebagai wakil ketua gerbang abadi Suantian, ia berkewajiban untuk memimpin jalan dalam pengembangan dan pengembangan gerbang abadi. Selanjutnya, dia tidak akan terus duduk di kemudi Suantian Xianmen. Sebaliknya, dia dan Chu Xingyun memasuki medan perang senior. Di hadapan tindakan memetik Sui Qianyu, Chu Xingyun tercengang. Sebagai kemudi umum Suantian Xianmen, pentingnya medan perang Taiko utama sudah jelas. Bagaimanapun, pasti ada seseorang yang cukup mampu dan sepenuhnya dipercaya oleh Chu Xingyun untuk duduk di sini. Su Liuer memenuhi syarat untuk posisi ini, tetapi dia tidak punya waktu sama sekali. Sui Qianyu juga bisa memenuhi syarat untuk posisi ini, tapi dia jelas bosan. Kecuali untuk 2 orang ini, Chu Xingyun tidak lagi tahu siapa yang harus diserahkan di sini. Menghadapi keraguan Chu Xingyun, Sui Qianyu memberikan jawaban untuk pertama kalinya. Awalnya, Sui Qianyu tidak ingin memberikan jawaban ini. Tetapi untuk bisa pergi, dan untuk bisa bersama Chu Xingyun, dia tidak punya pilihan. Jawaban yang diberikan oleh Sui Qianyu tidak lain adalah ibu Chu yang kejam, Nangong Huayan. Nangong Huayan, karena dia merindukan Chu Xingyun, telah datang ke medan perang junior Taiko. Pada saat ini, dia berada di ruangan tertutup, mundur dan berlatih keras. Mendengar bahwa Nangong Huayan datang ke medan perang junior Taiko, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum pahit. Nangong Huayan, mengapa tidak datang ke sini tanpa putranya? Tetapi jika Anda memikirkannya dengan cermat, Nangong Huayan benar-benar cocok, alih-alih Sui Qianyu, ambil alih gerbang Suantian Xian. Ini bukan pertanyaan tentang kronisme. Poin kuncinya adalah bahwa gerbang abadi Suantian pada dasarnya adalah kekuatan yang dibentuk oleh keluarga Dacu, sebuah keluarga. Jika itu bukan karena hubungan sangat dekat Chu Xingyun, itu tidak mungkin untuk mengambil alih gerbang Suantian Xian. Seperti Wu Jingsui, Lin Tianchong, Mo Wanggong. Apakah mereka memiliki kemampuan dan tidak mengatakannya? Bahkan jika mereka memiliki kemampuan ini, Chu Xingyun bersedia mempercayai mereka. Tetapi pertanyaannya adalah, di dalam gerbang abadi Suantian, ratusan juta anak-anak keluarga Chu, menerima orang luar untuk memimpin. Jangan pikir itu hanya bilah.
Bahkan, jika nama itu tidak benar, itu tidak benar. Hal-hal dalam keluarga sangat rumit dan sangat ketat. Keluarga Dacu bukan hanya keluarga kecil. Di keluarga ini, ia memiliki atribut. Atribut ini hanya dua kata keluarga kerajaan. Pasukan kerajaan, ada yang bisa mengambil kendali dan mengambil kendali. Kecuali itu adalah pemberontakan. Kalau tidak, kekuatan kerajaan tidak akan pernah jatuh ke tangan orang asing. Ini tidak ada hubungannya dengan kepercayaan atau kemampuan. Bahkan jika itu adalah keluarga normal. Bahkan berubah menjadi keluarga biasa. Dapatkah Anda bayangkan bahwa keluarga Anda diperintah oleh orang asing yang tidak dapat dijelaskan dan tidak berhubungan? Semua uang Anda, semua industri, semua hak, semua kekayaan, semua real estate. Semuanya diserahkan kepada orang asing, biarkan dia membantu Anda mengurusnya. Jelas, kebanyakan orang tidak dapat menerimanya. Bahkan keluarga biasa pun sulit diterima. Anda ingin anak dari keluarga kerajaan menerimanya, bukankah ini lelucon? Secara historis, bukankah jarang percaya pada orang lain dan menyebabkan orang lain merebut harta tertentu dan mengubah dinasti mereka? Sui Qianyu, Su Liuer, dan Nangong Huayan berbeda. Mereka semua adalah wanita Chu Xingyun. Bahkan jika mereka mengubah dinasti dan mentransfer kekuasaan kepada anak-anak mereka itu tidak masalah. Karena anak-anak mereka juga anak-anak Chu Xingyun. Seperti kata pepatah, daging busuk di panci. Nangong Huayan, tapi ibu dari keluarga Dacu. Seluruh keluarga kerajaan Chu dibentuk oleh Chu Xingyun dan Nangong Huayan dengan cabang dan daunnya. Meskipun Nangong Huayan dan Chu Xingyun masing-masing memiliki orang tua mereka sendiri. Tapi entah keluarga kerajaan Dacu atau keluarga Dacu, itu dari Chu Xingyun dan Nangong Huayan yang secara resmi lahir. Karena itu, jika Nangong Huayan menjabat dan mengambil alih gerbang Suan Tianxian, maka tidak ada yang akan menolak untuk menerima seluruh gerbang abadi Suan Tian. Dengan identitas dan status Nangong Huayan, setiap kata yang dia katakan adalah dekrit para leluhur. Siapapun yang berani keberatan akan melakukan kejahatan terhadap leluhur. Adapun gerbang abadi Suan Tian, mereka yang bukan anak-anak dari keluarga Dacu, mereka juga tidak berani tidak menaati Nangong Huayan, apalagi tidak menerimanya. Bahkan jika Anda mengabaikan Nangong Huayan, identitas nenek dari keluarga Dacu, Nangong Huayan sendiri, identitas istri Chu Xingyun, sudah cukup untuk menggantikan Chu Xingyun dan menggunakan hak apapun. Sebagai istri yang ditakdirkan Chu Xingyun memiliki setengah dari keindahan alamnya. Bahkan gerbang abadi Suan Tian ini tidak terkecuali. Tentu saja, Nangong Huayan memiliki hak mutlak untuk industri yang dimilikinya. Segera, di bawah arahan Chu Xingyun, Sui Qianyu bergegas ke kamar rahasia, membunyikan bel alarm, dan membangunkan Nangong Huayan dari kerja keras. Saya mendengar bahwa Chu Xingyun kembali, dan Nangong Huayan secara alami sangat gembira. Dalam 1 atau 200 tahun terakhir, Nangong Huayan belum berhenti sejenak. Sejak mendapatkan benih api kacau yang dibawa Chu Xingyun padanya dari mimpi persidangan, Nangong Huayan menghabiskan 100 tahun untuk melahap api kekacauan dengan api melahapnya sendiri. Ambillah api penelan sebagai pembawa, dan api kekacauan sebagai jiwa. Nangong Huayan melahirkan benih Chaos Fire yang diberikan kepadanya oleh Chu Xingyun. Mengembun api kacau gelap. Meskipun api kacau ini masih sangat lemah, kekuatannya sangat besar. Tidak peduli seberapa lemahnya Fire Chaos, itu juga Fire Chaos. Kelemahan tidak berarti kelemahan, kekuatannya besar, tetapi bisa disebut melawan langit. Setelah memiliki sumber api Chaos Fire, Nangong Huayan benar-benar berbeda. Bagi Nangong Huayan, dunia tidak lagi bermakna. Saat menyerang, api kekacauan dilepaskan. Saat bertahan, api kekacauan dilepaskan, mengembun menjadi perisai api. Perisai api yang dibentuk oleh api yang kacau itu cukup untuk membakar semua energi dan materi berusaha mendekati wajah bunga Nangong. Meskipun demikian, budidaya Nangong Huayan masih sangat lemah. Meskipun, api Nangong Huayan yang kacau masih sangat lemah. Tapi selanjutnya, satu-satunya yang dia butuhkan adalah waktu. Selama api kekacauan terus menyala, kekuatan Nangong Huayan akan meningkat dari hari ke hari. Untuk Nangong Huayan, pakaian jiwa apa, jiwa perang, tubuh perang. Semua ini tidak ada artinya baginya. Selama dia mengembun api kekacauan, dia bisa menguasai dunia, dan tidak ada yang bisa membantunya. Karena itu, untuk Nangong Huayan, ia hanya perlu berlatih terus-menerus. Tidak perlu pergi ke medan pertempuran menengah, bahkan senior Taiko untuk mengalami. Tidak perlu kekuatan gaib, atau mantra Taoisme untuk membantu. Api yang kacau sudah cukup untuk menemaninya pergi ke seluruh dunia. Tentu saja, Nangong Huayan saat ini tidak cukup. Dengan api kekacauan, dia mungkin bisa menghadapi tuan leluhur biasa, dan bahkan menang. Tetapi pada saat ini, api Nangong Huayan yang kacau balau masih sangat lemah, tidak mampu melawan gesekan dan perang jangka panjang. Jika pertempuran tidak bisa diakhiri sesegera mungkin, Nangong Huayan akan dikalahkan begitu api kekacauan habis. Meskipun sangat lemah, tetapi api kekacauan berada di luar energi dari 5 elemen, bentuk energi tertinggi. Dengan api kekacauan, selama Anda cukup berkultivasi, Nangong Huayan dapat mengalahkan siapapun.
Selama Nangong Huayan memadamkan api kekacauan menjadi momentum mengerikan. Lalu bahkan jika Anda menemukan kekuatan alam leluhur, Anda menemukan Zulong, Zufeng, Zukilin. Api kacau berlalu, dan pihak lain bisa dibakar menjadi abu. Tentu saja, saya benar-benar ingin memadamkan api kekacauan ke tingkat itu, dan waktu yang dibutuhkan mungkin tidak terhitung. Itu bukan waktu dalam yuan. Juga bukan waktu dalam satuan campuran yuan. Itu hanya dapat dikondensasi dalam jumlah waktu sebagai satu unit. Tapi secara umum, meski untuk saat ini, api semrawut ini hanya berupa semai kecil. Untuk saat ini, bibit kecil ini bukanlah tren yang menjulang. Namun, bibit inilah yang akhirnya ada. Selama bibit ini tumbuh, ia mencapai usia dewasa. Maka Nangong Huayan sudah cukup untuk menaklukkan dunia dengan api semrawut ini. Bahkan jika masih ada keberadaan yang tidak ada duanya, itu karena kesenjangan dalam kultivasi dan kesenjangan dalam mana. Itu tidak ada hubungannya dengan sihir, dengan Tao, atau dengan hal lain. Ketika Nangong Huayan akhirnya keluar dari kamar rahasia, Chu Xingyun sudah menunggu di luar ruang rahasia. Awalnya, Sui Qianyu berencana untuk mengundang Nangong Huayan sendiri, tanpa kunjungan pribadi Chu Xingyun. Tapi jelas untuk Chu Xingyun, Nangong Huayan adalah istri yang ditakdirkan dan orang terdekatnya. Itu adalah istrinya Chu Chuyun. Sejak zaman kuno, cobaan dalam mimpi. Chu Xingyun berjanji pada kehidupan terakhir Nangong Huayan, Ao Mei. Lagi pula, tidak masalah kapan. Chu Xingyun tidak bisa gagal Nangong Huayan lagi. Ketika Nangong Huayan keluar dari kamar dengan sebuah lentera kaca di tangannya. Begitu saya melihat ke atas, saya melihat Chu Xingyun dengan wajah tersenyum. Awalnya, setelah Chu Xingyun berencana untuk membawa Yuan Hong, Niu Ram, dan Xiongda dan Xiong Er, ia segera berangkat ke medan perang senior Taiko. Bahkan jika Sui Qianyu akan mengikuti, tidak masalah. Ngomong-ngomong, masalahnya tidak besar. Adapun tubuh Dharma Sui Qianyu, apakah itu dapat menahan masalah gravitasi super dari medan perang Taiko canggih sebenarnya bukan masalah sama sekali. Harus dikatakan bahwa kepedulian Chu Xingyun untuk Sui Qianyu adalah yang paling sedikit. Nangong Huayan, Sui Liuxiang, Ye Qianhan, dan Sui Qianyu. Di antara keempat wanita ini, Sui Qianyu adalah yang terkuat dan paling mandiri. Oleh karena itu, berkenaan dengan Sui Qianyu, Chu Xingyun selalu kekurangan perhatian dan perhatian. Bagaimanapun, dalam pikiran Chu Xingyun, sejak kecil, Sui Qianyu adalah citra kakak. Tidak ada yang perlu membantunya dalam segala hal. Jika perlu, dia dapat membantu Chu Xingyun maju. Dupa aliran air, juga Nangong Huayan, tidak. Sui Xiangxiang selalu lunak dan lemah, dan membutuhkan perawatan, dan perlindungan orang. Nangong Huayan bahkan lebih cantik dan cantik. Keindahan, tentu saja, dimanjakan dan dicintai oleh orang lain. Bahkan Ye Qianhan, sekarang Su Liuer. Juga karena beberapa reinkarnasi, ia menjadi gadis yang berperilaku baik. Tidak lagi sekuat Ye Qianhan pada masa itu, begitu dingin, sangat sulit diakses. Hanya Sui Qianyu yang masih begitu sombong, masih sangat kuat, masih sangat kesepian. Kecuali ketika dia bersama Chu Xingyun, itu relatif lembut. Di lain waktu, itu adalah citra seorang wanita yang kuat, itu sama sekali tidak dilahirkan. Tubuh Dewa Bulan Dharma Sui Qianyu adalah badan perang Taiyin, badan Dharma sistem air murni. Meskipun dia seorang penyihir, dia tidak mempraktikkan peperangan. Namun, bagaimanapun juga, perang Taiyin adalah perang air, dan mengabaikan semua serangan bersenjata. Gravitasi super dari medan perang senior Taiko sebenarnya adalah semacam penindasan fisik. Untuk tubuh perang Taiyin, tidak akan ada kerusakan sama sekali. Adapun, sebagai penyihir, semua keterampilan Sui Qianyu tidak dapat dilepaskan di medan perang Suire yang tinggi. Itu sama sekali bukan masalah, dan bahkan tidak pernah menjadi masalah. Meskipun di medan perang senior Taiko, semua mantra dilarang. Namun faktanya, larangan ini tidak mutlak. Alasan mengapa mantra itu tidak bisa digunakan di medan perang Suire tingkat tinggi. Akar penyebabnya adalah bahwa energi dari 5 elemen akan ditelan oleh aliran udara yang kacau. Melepaskan mantra di medan perang Suire tingkat tinggi seperti memukul pertandingan di dalam air. Bukannya pertandingan itu tidak bisa ditarik, tetapi bahkan jika itu terbakar, itu akan ditelan oleh air di sekitarnya dalam sekejap. Tapi untuk Sui Qianyu, rubah peri berekor 9 memiliki energi semua energi. Kayu emas, air, api, tanah, angin, guntur dan terang gelap, dan ke-9 energi itu dimiliki. Tentu saja, di antara yang disebut atribut total tidak ada atribut beracun, dan waktu dan ruang, ketiga energi ini. Alasan mengapa tidak ada atribut beracun adalah karena Wuling Air Qianyu adalah rubah peri berekor 9. Mustahil bagi peri rubah untuk memiliki sifat beracun. Adapun dua hukum waktu dan ruang, itu adalah hukum anti langit, yang tidak termasuk dalam energi semua atribut. Hanya ada 9 jenis atribut lengkap. Kayu emas, air, api, tanah, angin, guntur dan terang gelap, dan 9 atribut ini sudah mencakup semua jenis atribut. Atribut racun sebenarnya adalah 9 atribut itu sendiri, yang merupakan bagian dari 9 energi. Air beracun, kayu beracun, logam beracun.
Atribut racun sebenarnya hanya karakteristik dari energi 9 atribut, bukan atribut baru selain energi 9 atribut. Atribut ruang sebenarnya ditolak oleh 9 energi utama, dan digunakan untuk menampung ruang 9 energi utama. Waktu yang disebut tidak lebih dari gerakan terus-menerus dari 9 atribut, menghasilkan rantai keadaan linier. Sederhananya, semua energi atribut sebenarnya mencakup semua energi. 3 atribut lainnya bukanlah energi yang banyak melainkan karakteristik keadaan energi dari 9 atribut. Selain itu, satu langkah mundur 10.000 mengatakan bahwa apa yang disebut energi atribut penuh ini sebenarnya tidak mengandung energi kacau. Bahkan, alasan mengapa energi kacau tidak termasuk adalah bahwa energi kacau persis adalah kekuatan kekacauan yang dibentuk oleh pencampuran 9 energi atribut. Oleh karena itu, memang benar bahwa rubah peri berekor 9 dari Sui Qianyu memiliki energi atribut penuh tidak diragukan lagi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.